Beda. Jadi ajaran Yesus itu setelah ada kematian baru ada ke surga gitu. Jadi Elia itu sebelum Yesus. Bagaimana dengan pelacur yang lebih dulu masuk surga, yang tidak Siapa? percaya kepada penyaliban? Bagaimana masuk ke surga? Nah, itu. Itu yang saya Baca. mau. Anda baca Matius 21, 31 dan seterusnya. Orang yang percaya kepada Yohanes tanpa penyaliban pun lebih dulu masuk surga. Pelacur loh itu, Pak. Dengar Pak, itulah makanya tadi saya bilang kita tidak bisa menilai dosa orang, kita tidak bisa menilai. Itu Apa nyambungnya? Saudara kan mengatakan bahwa tidak ada orang mati, tidak ada orang yang mati yang naik ke surga tanpa melalui penyaliban. Faktanya, pelacur dan pemungut cukai menurut Yesus lebih dulu masuk ke surga. Padahal mereka tidak percaya penyaliban. Gimana cerita itu? Di mana tertulis itu? Matius 21 coba Anda lihat. Di mana nih? Matius 21 ya. Iya, coba. Berat ini, berat. Karena Yesus sendiri mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Masa orang diselamatkan karena perbuatan orang mati di atas tiang salib maka orang diselamatkan? Ini ajaran dari mana itu? Saya lagi yang tidak paham. Loh, saya jelaskan tadi. Saya tidak paham karena saya bukan Kristen gitu. Matius berapa tadi, Bang? Matius 21, Bang. 31, 32. Ayat 31 ya. Hanya karena percaya kepada Yohanes, mereka lebih dulu masuk surga. Ayo. Jadi penyaliban itu ajaran dari mana itu penyaliban? Harus jadi percaya Yesus penyaliban. Sementara Yesus kan upah manusia 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ini kita tidak bisa pungkiri. Jadi tidak bisa kita memberikan perbuatan-perbuatan kita ditanggung orang lain, tidak bisa. Karena perbuatan kita yang tanggung kita sendiri. Apa dalilnya? Ya Matius 16:27. Kata siapa itu? Kata Yesus. Betul. Nah, terus anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya, kan gitu, Pak. Iya, apalagi tetangga. Apalagi Kan gitu. tetangga. Iya, kalau masalah dosa kan pribadi, Bang Juma. Jadi kalau Yesus tidak mati, Mulai sadar itu kan, dia, mulai sadar. itu kan karya Allah Bapa itu. Wah, salah. Dengar dulu, kalau Anda Salah. tidak tidak setuju, tanyakan kepada Allah Bapa kenapa terjadi ini, kan gitu. Loh, Anda coba sekarang gini. Yang merasuki kitab nih berapa besar Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal itu diberikan untuk menebus dosa manusia. Itu salah. Tidak ada nasnya begitu. Jangan Anda buat sendiri. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Iya. Gitu ya? Tunggal. Oh, yang tunggal. Anak yang tunggal. Tapi faktanya jadi tumbal, Pak. Sementara Tuhan kasih kepada dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya percaya kita kepada Dia, bukan supaya Dia ditumbalkan. Nah, itu kan? Itu karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Oke, mari kita lihat. Jadi murid-murid Yesus juga dulu tidak percaya akan ada kejadian ini. Banyak yang nggak percaya. Tapi ini udah tertulis, katanya Yesus itu udah tertulis akan terjadi dan akan bangkit di hari ketiga. Itu udah terjadi. Jadi Anda kenapa komplain Anda? Komplain kepada Allah, pencipta lama. Mari, coba Anda tunjukkan saya start awalnya. Start awal karya Tuhan tentang penyaliban itu tertulis di mana? Sedangkan Anda menuliskan, mengatakan inilah anak betapa besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Dia menganugerahkan. Anugerah, Pak. Anak ini anugerah. Dengar sejarahnya. Bukan korban. Dengar sejarahnya Yesus sebelum datang. Kalau dia anugerah, kalau dia anugerah berarti dia bukan korban, gitu ya? Itu pemikiran silakan. Tapi kan karya Tuhan kan beda, bro. Anda jangan pakai manusiawi. Itu karya Tuhan. Coba mana karya Tuhannya, penyaliban itu mana karya Tuhannya di mana? Coba tunjukkan ke saya. Sebelum saya tunjukkan bahwa
penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Silakan Anda mulai bahwa penyaliban anak Maria itu adalah karya Tuhan. Silakan. Itulah keimanan. Biar kita nggak ribut. Ya, mana buktinya bahwa itu adalah karya Tuhan? Tunjukkan dalilnya, datanya. Jadi Anda juga percaya sama halnya dengan murid Yesus yang si Thomas itu nggak percaya Yesus disalib. Setelah ditunjukkan tangannya yang berlubang baru percaya. Nah, Anda juga begitu. Ya, tunggu dulu, itu kan cerita-cerita yang datang setelah kejadian kan? Nah, sekarang Ya. permasalahannya sebelum kejadiannya mana? Mana sebelum kejadian bahwa karya Tuhan adalah ingin supaya anak Maria itu mati secara terkutuk di atas tiang salib. Mana? Karya Tuhannya coba Anda tunjukkan. Sebelum lahir juga Yesus, Nabi Yesaya juga udah bernubuatkan ratusan tahun akan lahir Mesias. Inilah dia. Ya, Jadi kalau dia udah diturunkan. kalau berbicara mengenai Mesias, Tuhan malah mengatakan, jangan kau ganggu Mesiasku, jangan kau ganggu orang yang aku urapi. Jangan kau bunuh orang yang aku urapi. Yesus adalah orang yang diurapi. Apa maksudnya? Jangan dibunuh Yesus. Belum lagi Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Sejarah peradaban manusia, dulu Nabi Yahya diturunkan kitab Zabur tapi tidak berhasil untuk menerangkan manusia. Ya, terus setelah itu diturunkan lagi Taurat Yesus kepada Musa, tetap juga nggak berhasil. Tuhan mengambil inisiatif dengan kasih. Kok Anda lebih tahu daripada Tuhan? Tuhan mengambil inisiatif. Di mana tertulis itu? Tuhan mengambil inisiatif. Tuhan mengambil inisiatif untuk kemudian mempersembahkan anak manusia untuk menebus dosa manusia. Itu di mana tertulis, Bang? Anda tadi mengatakan karya Tuhan. Ini fitnah. Anda lagi-lagi memfitnah Tuhan bahwa Tuhan punya karya menebus dosa manusia dengan mengorbankan anak manusia. Sementara yang minta darah manusia itu dewa Molok. Nah, sekarang saya masih kasih Anda ruang untuk membuktikan bahwa penyaliban anak manusia itu adalah karya Tuhan. Silakan Anda tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya. Saya dengan setia menunggu sampai 2 hari sebelum kiamat, sebelum saya tunjukkan bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Meow. Meow. Kenapa tadi? Kenapa? Saya minta beserta dalil Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya karya terhadap penyaliban anak Maria. Silakan. Ya, itulah keimanan orang Kristen. Dengan matinya Yesus itulah menebus dosa. Jadi itu karya Tuhan. Kalau Anda komplain karena senghali gitu. Tidak. Anda kan memfitnah itu karya Tuhan. Kita minta data dong. Mana buktinya bahwa itu adalah karya Tuhan? Mana dalil? Itulah keimanannya. Betapa Kita besar dalil kasih dong. Allah kepada manusia, betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anak yang tunggal diberikan untuk menebus dosa manusia. Itu maksudnya itu otoritas Di mana Tuhan itu. di mana tertulis? Tolong tunjukkan data itu di mana Anda dapatkan. Saya tidak hafal di surat apa yang jelas di Injil, Matius, Markus, Lukas, Jaya. Bukan. Itu. Anda tinggal sebutkan. Saya hafal. Coba Yohanes berapa, Matius berapa? 1 Korintus 15. Kalau Anda hafal 1 berarti Anda nggak usah bertanya. Kalau Anda hafal. Ya, justru karena saya tidak pernah mendengarkan data. Justru karena saya tidak pernah mendengarkan data yang Anda sebutkan. Anda yang Makanya saya cari tahu. Bang, saya bacakan ya 1 Korintus 15 dulu. Izin ya. Ya, 1 Korintus 15. 1 Ya, Korintus kenapa? 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat Oke, penting baik. telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab Nah, suci. ini Bahwa ia telah ini pengakuan siapa? dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan Ini- diri kepada keras. Ya. Saudara, ini yang saudara tunjukkan ini adalah sama dengan pengakuan Anda. Pengakuan Paulus ini sama dengan pengakuan Anda. Yang saya minta pengakuan Tuhan. Pengakuan Jangan Tuhan jadikan Tuhan. Paulus ini Tuhan. Kan Anda tanya, mana bukti Tuhan mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya Dia?
Nah, saya minta Tuhan Anda menunjukkan Paulus. Berarti apakah Paulus Tuhan Anda? Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Yang saya minta sekarang karya Tuhan, bahwa penyaliban itu adalah karya Yod-He Vav-He. Itu tertulis di mana? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 23 21 23, orang yang melanggar perintah Tuhan setara dengan penjahat, dia harus dihukum mati dengan cara dirajam sampai dia mati, dan kemudian kakinya tidak boleh tersentuh tanah pada hari Sabat. Dia harus diturunkan segera. Nah, kalau Anda mengatakan kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah karya Tuhan, tolong tunjukkan datanya. Jangan Anda tunjukkan Korintus, karena kalau Anda tunjukkan Korintus, itu sama halnya Anda menjadikan Paulus ini sebagai Tuhan Anda. Karena Korintus itu adalah sabda Paulus. Yang saya minta firman Tuhannya. Mana Pak? Bahwa penyaliban itu karya-karya daripada Tuhan. Karena yang melakukan penyaliban itu semua karya iblis. Dan saya bisa buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa penyaliban itu karya Tuhan, sudah selesai. Tugas saya membuktikan bahwa penyaliban itu karya iblis. Nah, coba buktikan karya iblis itu. Akui dulu bahwa tidak ada Bapak berkarya dalam penyaliban itu kecuali dengan sanggahan dan tuduhan Anda bersama dengan Paulus. Kalau kita sepakat, kalau kita sepakat, saya tunjukkan karya iblisnya. Nah, coba tunjukkan. Ya, sepakat dulu kita. Enggak, kalau karya itu memang Allah Bapa itu kan tidak berwujud dengan memakai tangan iblis itulah, artinya orang Yahudi itu Yesus itu disalibkan. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui kan? Saya belum paparkan bukti. Anda sudah mengakui melalui tangan iblis. Itulah apa maksudnya Anda mengatakan itu? Ayo. Artinya itu semua karya Allah Bapa. Enggak mungkin Allah Bapa itu. Enggak mungkin Allah Bapa itu di dunia ini gitu loh. Makanya secara manusiawi mungkin enggak masuk akal kan? Ini sama halnya Anda mengatakan Tuhan membunuh Yosua melalui tangan Sambo. Oke? Karena tidak mungkin Tuhan nuzul menjadi manusia, maka dia menggunakan Sambo untuk membunuh Yosua. Apakah begitu adanya? Beda, Bro. Kalau Yesus itu bukan kan Yesus itu mengatakan saya ini bukan dari dunia, dari surga. Jadi jangan kamu samakan si Sambo dengan Yosua. Kalau dia ya silakan. Saya rasa yang memaksa di sini adalah saudara-saudara saya. Saya minta data, saya kasih ruang untuk menjelaskan data Anda. Anda tidak bisa memberikan data. Kalau tidak ada data, Anda tetap ngotot. Siapa yang memaksa? Kan Anda yang memaksa kan? Gini Bang, kalau masalah data memang kita nggak hafal dengan nats-nats yang di Alkitab itu. Jadi kita harus buka kan gitu. Makanya saya minta mana nasnya saudara? Ya, mana di depan nasnya? kita tidak ada Alkitab kita pegang. Ini kan depan kita handphone doang gitu loh. Padahal harusnya yang jelas Yesus itu mengatakan saya akan mati dan bangkit ketiga. Setelah bangkit saya akan naik ke surga menyiapkan tempat bagi yang mengikut saya, katanya kan itu. Enggak ada itu. Yang Anda maksud itu Lukas 24:44 sama Mesias akan mati bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis di dalam kitab Taurat menurut Yesus. Tapi setelah diselidiki di Taurat tidak ada tertulis itu, Pak. Emang pernah baca Taurat? Lah, kan yang Anda maksud Taurat itu kan kitab Bilangan, Kejadian, Imamat. Benar kan? Yang Anda maksud itu kan? Bukan. Nah, kita baca di dalam 5 kitab itu tidak ada tertulis bahwa Mesias datang, mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak ada di data kitab itu. Yang 5 kitab dari Taurat yang Anda maksud itu tidak ada. Lalu di mana tertulisnya? Yesus mengatakan di Taurat, diperiksa Taurat ternyata tidak ada. Siapa sekarang yang salah? Mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu sebagai karya Tuhan. Mana buktinya? Tuhan justru mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, artinya Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu suci, Yesus itu tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh?
Kan bahasa Oh, untuk bilang, ini, karena dosa kita, untuk dosa kita. ah, ya itu untuk menebus dosa kita. Di mana Tuhan mengajarkan nebus dosa dengan menggunakan bunuh manusia? Di mana itu tertulis, Pak? Darah Jadi gini, harus saya dibalas terangkan dengan dulu. darah. Ditebus dengan darah. Saya terangkan dulu satu menit, saya terangkan, Pak. Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Karena orang-orang Yahudi kemudian tidak suka dengan adanya Yesus, karena dengan pengaruh Yesus bermujizat di tengah-tengah mereka, banyak Bani Israel yang ikut menjadi pengikutnya. Sehingga orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, orang Farisi pada masa itu merasa terancam perpuluhannya nanti habis kalau semua orang Yahudi, jemaat-jemaat mereka berpindah ke Yesus. Maka Yesus dianggap sebagai ancaman. Makanya di dalam Matius 26, Pak, orang-orang Yahudi itu bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap, agar Yesus itu dibunuh. Setelah ingin dibunuh, dilakukan kesepakatan membunuh Yesus. Tuhan menyelamatkan dia, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Maka ada yang menggantikan dia. Siapa? Pengkhianat. Makanya dalam Amsal 21:18, orang yang berkhianat dijadikan sebagai tumbal menggantikan orang yang benar. Anda baca Amsal 21 nomor 18, itu nubuatan. Nah, sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, penyaliban itu betul-betul ada. Tapi yang disalib itu orang yang dikira Nabi Isa atau Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Farisi yang tadi yang benci kepada Yesus membuat sebuah pengajaran kepada Romawi Yunani bahwa Mesias datang, mati, bangkit pada hari ketiga, lalu menjadi Tuhan. Makanya apa? Coba Anda teliti lagi, sedikit lagi, Pak, ya. Coba teliti lagi. Kitab saudara 4, kitab kanonik ada 4. Surah Petrus ada, Kisah Para Rasul juga ada. Kemudian surah-surah Paulus ada 14 kitab. Tidak ada satupun di antara kitab itu yang dituliskan untuk Bani Israel. Tidak ada. Tidak ada untuk suku-suku Israel. Semua kitab Anda itu dikirim kepada jemaat-jemaat Romawi. Kenapa? Karena kalau dikirim kepada orang Yahudi tidak diterima. Tidak diterima karena orang Yahudi tidak percaya. Tidak percaya Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati, bangkit pada hari ketiga. Maka surah-surah itu dikirim ke Romawi. Romawi sebelum Kristen, Pak, ajarannya adalah nyembah dewa. Dewa-dewa mereka diimani secara turun-temurun nusul menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Begitu mereka menulis surat dengan menjadikan Nabi Yahudi ini sebagai Tuhan, mereka langsung terima. Makanya tentang penyaliban itu hanya dicerita dalam kitab saudara. Sampai hari ini ke-11 murid Yesus tidak ada yang mempercayai keturunannya bahwa ada Tuhan datang, mati, lalu kemudian bangkit pada ketiga. Enggak ada itu, Pak, enggak ada. Makanya adanya hanya mengheboh di Romawi dan Yunani, sampai ke Belanda, sampai ke Portugis, hingga sampai ke Indonesia. Hari ini kalau Anda tanya, di mana tempat penyaliban dan pembunuhan dan kebangkitan Yesus? Orang Yahudi pelangak pelongo. Apa itu? Apa itu? Kenapa? Karena cerita ini eporianya cuma ada di Romawi Yunani, tidak ada di mereka. Itu yang perlu dipahami. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu gak nyambung. Gak nyambung, konsep kitab gak nyambung, konsep Tuhan gak nyambung, konsep agama gak nyambung, konsep nabi-nabi gak nyambung. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang Farisi, yang dijual kepada Romawi Yunani, diterima, laku. Tapi itu tidak diajarkan kepada Yahudi. Makanya Paulus dalam suratnya Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, berarti ajaran Paulusnya in the gang itu tidak diperuntukkan kepada Bani Israel. Makanya sampai hari ini Bani Israel tetap aja menjadi praktisi Torah. Sehingga orang Roma Yunani membawa ajaran Yahudi supaya dianggap bahwa ajaran mereka itu adalah berasal dari Yahudi, padahal tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Apa itu serigala, Pak? Romawi yang menyamar seperti domba. Apa itu domba? Bani Israel, Pak. Yang disebut domba itu adalah Yeremia 23 nomor 2. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Nah, sementara kita bukan Bani Yakub. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya waspadalah terhadap orang Romawi yang nyamar seperti Bani Yakub. Agama Anda itu berasal dari orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Farisi ini siapa? Paulus. Di mana tertulis? Di Filipi 3.
Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dia adalah orang Farisi. Yesus mengatakan kepada orang Farisi. 14 buku Paulus itu semua dikirim ke Romawi. Nah, sehingga Kristen pertama mula-mula itu adalah Roma, Vatikan. Seperti itu Pak. Makanya nggak nyambung-nyambung antara Yahudi dan Kristen. Itu cerita yang sesungguhnya seperti itu. Makanya saudara kelabakan ketika ditanya, mana coba Tuhannya Yahudi tertulis di mana? Ada Tuhan menubuatkan, menceritakan bahwa dia datang menjadi manusia untuk mati dibunuh oleh manusia. Di mana itu tertulis? Anda tidak akan bisa menemukan, kecuali Anda mengais-ngais. Ada di Yesaya 52, ada di Yesaya 53. Tapi yang mempunyai kitab tidak mengakui, malah tertawa. Seperti itu Bang. Begitu caranya kita belajar. Silakan. Tapi kalau iman Anda silakan, itu iman Anda. Tapi saya mengajak Anda untuk berpikir secara sehat. Silakan. Udah lebih 1 menit Bang ya. Tes, halo. Ya silakan Bang, silakan. Bisa 1 jam Anda nonstop. Selama argumen Anda kuat dan berdata, silakan. Silakan. Ya, kalau masalah argumen ini kan Bang, tergantung kita yang menerima. Kalau kita tidak menerima sama aja kan gitu. Abang tadi juga menyebut tadi Yesaya 53. Memang di sini dikatakan Bang, ini termasuk apa namanya? Inilah karya Tuhan itu. Yang seperti inilah yang akan terjadi. Saya bacakan ya di Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ah, gitu dia Bang. Sekali lagi saya katakan saudara, itu sah-sah saja. Sah-sah saja Anda menganggap. Sah-sah saja Anda menganggap itu Yesus. Kadang gini Bang, ini kitabnya orang Yahudi, oke? Yang paham tentang kitab itu, yang paham tentang kitab itu yang punya kitab Pak, yang punya kitab. Berarti Abang juga nggak paham. Jadi kenapa Abang memahami sendiri? Kan begitu. Kitab Yesaya itu untuk Kitab Yesaya itu untuk Bani Israel Pak. Satu hal yang perlu saudara pahami. Yang membagi-bagi Yesaya 51, 52, 53, 54 itu adalah penyusun. Sebenarnya para nabi ketika menerima firman Tuhan itu tidak ada dikatakan, oh ini Yesaya 2, ini Yesaya 3, ini Yesaya, tidak ada. Oleh karena itu cerita itu berkesinambungan. Enggak. Itu dulu ada datanya kan? Ada datanya kan? Iya, saya paham, saya ngerti. Saya sudah tamat itu. Saya tamat itu. Makanya saya katakan jangan cuma tapi tidak mau memahami. Ya gitu dia. Bagaimana bisa saya mengakui sesuatu? Ada orang datang kepada saya menjual rumah, tapi rumah yang dijual bukan punyanya. Gimana ceritanya, Pak? Iya. Bagaimana saya mau beli? Bagaimana saya mau percaya? Lah Yesaya itu bukan kitab saudara. Yang punya kitab itu orang Yahudi. Mau Anda salto 50 kali sampai 6 turunan tidak bisa Pak. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 52 sebelum kita masuk ke dalam Yesaya 53. Ini aku dulu Tunggu. Supaya kita paham, supaya saudara paham maksud daripada Yesaya 5. Memang kalau orang Yahudi itu nggak percaya dengan Yesus, orang itu kan masih menantikan Mesias. Orang itu kan apanya hukum Taurat itu. Tidak percaya sebagai apa, Bang? Tidak percaya sebagai apa? Ya, juru selamat itu. Kepercayaan Yahudi. Tidak percaya sebagai apa? Tunggu dulu. Dia menunggu apa? Orang Yahudi menunggu apa ini? Tuhan yang dia tunggu. Yang akan datang lagi Mesias. Jadi makanya Mesias dalam pandangan Yahudi apa? Tuhan. Ya penyelamat itu. Ya Tuhan atau bukan? Tuhan dan juru selamat. Nah, di mana Yahudi menunggu Tuhan, Pak? Inilah salahnya. Kita menuduh orang lain sesuatu yang tidak benar. Yahudi mana? Yahudi mana yang menunggu Tuhan?
Ya Jadi, bagaimana yang udah, menunggu Tuhan? Banyak kali dari lebar, Bang, persepsi ini. Anda bahwa Yesus itu katanya tidak mati, diangkat ke surga, digantikan dengan orang. Siapa orangnya? Ada ditulis nggak di kitab Anda? Siapa orangnya pengganti itu? Anda jangan mengada-ada. Siapa penggantinya? Kalau memang itu. Tidak disampaikan siapa yang menggantikan, Ya, berarti- tapi yang pasti ada. Tapi ada yang menggantikan. Tapi ada yang menggantikan. Siapa penggantinya? Berarti Anda pengarang siapa? Jelas dong. Tapi tidak disampaikan siapa yang menggantikan. Berarti tidak bisa dipercaya itu. Tidak bisa dipercaya. Ya, silakan aja. Anda percaya mau tidak percaya silakan aja. Silakan aja. Makanya Nah, sekarang permasalahannya. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ya, dia kan baca Mazmur 9. Tidak aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Itu kan satu bagian kalimat itu. Iya, saya ngerti, saya paham. Setiap manusia itu memiliki 3 fase, Pak. Lahir, hidup, kemudian dia mati, kemudian dia dibangkitkan kembali. Tapi 3 kalimat fase itu kita itu. ayat itu jaga surat Maryam itu jangan kalian penggal-penggal. Kalau memang begitu berarti dia lahir lagi nanti. Kalau memang gitu dia Saya pun demikian, Pak. Saya pun demikian. Lahir, mati, bangkit. Saya pun begitu. Pertanyaan kan saya ada satu, Bang. isinya begini. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir. Dia udah lahir. Mati lahir. dan hidup kembali. Berarti sejarah yang udah pernah terjadi. Mati. Ya, mati dan hidup kembali. Semoga itu bukan sesuatu yang sudah terjadi, Pak. Itu masih berdoa dia. Semoga. Iya. Semoga berarti belum terjadi. Semoga, Pak. Berarti lahir juga belum terjadi. Pada saat dia dengarkan. Pada saat aku lahir, semoga kesejahteraan diberikan pada saat aku lahir. Pada saat aku lahir. Nah, sudah lahir. Ya, bos. Mati dan hidup kembali. Pada saat aku mati, belum mati. Nah, itu kan udah satu kalimat itu, jangan masih hidup dia sampai sekarang. Saya pun bisa mengatakan itu. Semoga aku sebagai Bang Suma diberikan keselamatan mulai dari aku lahir sampai aku mati sampai aku dibangkitkan kembali. Apakah aku Tuhan? Terjemahannya dan apakah aku Tuhan? Itu jangan Anda ganti-ganti. Dan hidup kembali, ada dan hidup kembali. Tapi kalau Anda membawa Maryam, Pak, Yohanes juga mengatakan dengan data yang sama. Oh, itu dulu dibahas, Bang. Itu dulu. Iya. Dari kita. Sekarang apa? Anda mengatakan wassalamu alaihi wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Itu juga adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Baca di data nomor 15 dari surah Maryam itu. Intinya gitu gini, loh. yang bukan cuma Nabi Isa, tidak ada. tapi Yahya juga gitu loh. Ini pertanyaan saya untuk Bang Juma. Itu kan tadi dibilang digantikan. Isa Al-Masih ya? Yes. Apa kesalahan Isa Al-Masih sehingga dia ingin dihukum? Ya itu dia tadi, dia mempengaruhi Bani Israel untuk ikut kepada dirinya. Makanya dikatakan di Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Orang Israel tidak percaya kepada dia, sama seperti pengakuan Yesus dalam kitab saudara. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kukatakan adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, adalah Bapa kepada kalian. Tapi orang-orang itu tidak percaya. Nah, pengaruh Yesus semakin besar. Orang-orang semakin percaya kepada dia, sehingga orang-orang yang tadinya membayar perpuluhan kepada imam-imam, rabi-rabi semakin berkurang. Itu ancaman bagi mereka. Maka mereka mengambil suatu siasat untuk menangkap agar tentara Romawi menangkap Yesus, agar dia diadili oleh kekaisaran Romawi, karena dia telah mengganggu orang Yahudi. Penghasilan mereka semakin merosot karena Yesus. Begitu, Pak. Nah, sehingga dengan silakan. Gimana? Nah, sehingga dengan adanya keadaan itu, Tuhan kemudian mengambil dan menyelamatkan Yesus. Terangkatlah dia ke langit. Tapi cerita ini seakan-akan terangkat dari kematian. Tidak. Bukan itu. Terangkat dari kematian itu cerita belakangan, Pak. Bukan. Ini cerita di kitab saudara. Contoh misalnya.
Contoh, Enggak. saya kasih bukti. Dipaksakan, Bang. Jangan dipaksakan. Justru Anda yang memaksakan. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau untuk membuktikan dirinya Untuk membuktikan dirinya itu adalah Tuhan, atau untuk membuktikan dirinya bangkit dari pingsan? Coba. Bangkit dari kematian. Lah, kalau dia bangkit dari kematian, kenapa teman-teman murid-muridnya tidak percaya? Muridnya tidak percaya. Yang mana yang nggak percaya? Makanya baca kitab saudara. Di Sama, Lukas. Bang. Ketika aku sampaikan sama Abang bahwa Yesus itu bangkit, Abang nggak percaya, ya sama seperti itulah orang itu, Bang. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan aku bangkit. Oh, begitu. Yes. Mana Yesus mengajarkan. Hai, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sudah bangkit dari kematian. Mana? Malah dia mengatakan, inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Di dalam Lukas 24, 37, 38 sampai 40. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Loh, katanya kamu sudah mati, bos. Katanya kau sudah ditangkap sama Romawi. Katanya kau sudah dikubur, bos. Kok kamu ada di sini? Murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Iya. Bukti bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Dia lolos. Kalaupun dipaksakan, di dalam versi kitab saudara, dia bangkit dari pingsan. Makanya Maria subuh-subuh hari Minggu itu. Bangkit dari pingsan. Di mana, Bang? Loh, kalau dia bukan bangkit dari pingsan, berarti bangkit dari mayat. Dari kematian. Berarti mayatnya hari ketiga sudah membusuk. Ya itulah hebatnya, dia tidak membusuk. Terus kenapa Maria datang? Rempah-rempah untuk meminyaki Yesus pada hari ketiga. Bukan untuk obat itu, Bang. Tapi untuk apa? Yahudi itu. Di mana? Coba Anda tunjukkan ke saya tradisi orang Yahudi mayat diminyaki pada hari ketiga. Coba tunjukkan dan tertulis di mana. Itu obat. Coba tunjukkan dulu. Untuk apa Maria datang membawa rempah-rempah kepada kuburan? Untuk apa? Enggak. Buat dulu ayatnya di mana itu untuk obat untuk Yesus. Tunjukkan ayatnya dulu. Oke, baik. Ketika hari Minggu subuh hari, Maria datang untuk meminyaki Yesus. Di mana tertulis itu? Di kitab Yohanes. Tunggu. Saya ingat dulu. Ada yang ingat sini, Akhi Sugi? Ketika kemudian Maria datang pada subuh hari untuk bertujuan meminyaki Yesus. Mana ada mayat? Iya, mana ayatnya? Diminyaki. Sabar. Saya nggak bawa Bible. Apa? Maria datang untuk meminyaki. Oh, minyaki, Pak. Iya. Maria. Ada itu. Saya buka dulu. Yohanes 20. Lukas 7:36. Lukas 7:36 sampai 49 di situ, anak. Lukas 7 ya, Bang? Anak Paulus Ya, Lukas 7. yang bertanya, Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Markus kematian itu, Markus 16. Tunggu. anak Paulus Coba Anda baca di Markus 16. Ya. Mana yang betul ini datanya nih? Aduh. Di Markus 16 juga ada itu, Bang Zuma. Markus 16. Oh, enggak, yang Lukas Iya. 7 tadi apa itu maksudnya? Di Markus 16, Bang. Markus 16. Oke. Iya. Setelah lewat hari Sabat, seperti itu ya, Bang Handi. Iya, kenapa sih selalu ketawa-ketawa? Setelah lewat Sabat, Ya, nggak sesuai Maria konteks. Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta membeli Salomo rempah-rempah membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mana ada tradisinya mayat hari ketiga diminyaki, dibelikan rempah-rempah? Itu tunjukkan pada saya. Di mana tadi Markus berapa itu, Bang? Ketawa dulu. Gantian ketawa kita. Boleh. Dikasih data ketawa. Bebas. Markus berapa itu? Markus 16. Markus 16 ayat. Ya, Markus 16. Nomor 1 kayaknya, nomor 1 sampai seterusnya coba. Markus tentang kebangkitan Yesus. Setelah Bangkit dari lewat pingsan hari Sabat, itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan Yesus, dan pagi-pagi benar jadi menurut di mana di sini yang dituliskan untuk mengobati?
Nah ini Itu yang saya tahu. untuk meminyaki ini, meminyaki. Oh, meminyaki Ada untuk mengobati ya? Ya, terus untuk apa mayat diminyaki? Di mana Meminyaki itu tertulis? untuk mengobati. Saya tanya dulu bang, saya tanya, di mana Iya. tradisi Yahudi meminyaki mayat? Itu dulu jawab. Dikasih data, ini orang dikasih data dibelokkan lagi. Data yang meminyaki untuk mengobati itu di mana? Itu Lah. yang saya maksud. Dengar dulu. Yesus itu dikuburkan bukan di dalam tanah, Pak. Disimpan di dalam sebuah goa. Itu yang pertama yang perlu Anda pahami. Siapa yang menaruh di sana? Yusuf bersama siapa? Nikodemus dengan siapa? Maria. Kenapa mereka menyimpan di situ? Karena mereka tahu Yesus ini tidak mati, dia pingsan. Kenapa dikatakan dia pingsan? Satu, ketika dia disalib hanya 3 jam di atas tiang salib. Sementara untuk membunuh orang yang disalib sampai dia mati itu berhari-hari. Yesus cuma 3 jam. Kedua, Yesus tidak dipatahkan kakinya. Ketiga, sebelum Yesus itu disalibkan, dia dikasih minum anggur asam. Setelah dia minum anggur asam, dia langsung kehilangan kesadaran. Sehingga nampak terlihat oleh prajurit Yahudi, ini orang sudah mati, tidak perlu lagi dipatahkan kakinya. Sehingga Maria, Yusuf buru-buru minta ke Pilatus, tolong turunkan segera jasadnya Yesus. Kenapa dia harus minta jasadnya diturunkan? Kenapa? Padahal aturan Yahudi, semua yang di atas tiang salib ketika hari Sabat, mau dia hidup, mau dia mati, harus turun. Tidak boleh ada yang sampai hari Sabat, karena sudah dianggap sebagai noda untuk hari Sabat. Maka orang yang di atas tiang salib, mayatnya tidak boleh dibiarkan, harus diturunkan dan dikuburkan. Tapi kenapa dia buru-buru pergi minta? Untuk apa dia minta? Toh dia pasti akan diturunkan. Karena kenapa dia diturunkan? Karena pada saat penyaliban, yang ada bersama dengan Yesus itu adalah Maria. Murid-murid lain pergi lari, tapi Maria ada di situ bersama dengan Yesus di tiang salib. Dialah yang tahu keadaan Yesus yang sesungguhnya. Yang tahu keadaan Yesus sesungguhnya, hidup atau mati, Maria. Makanya pada hari Minggu dia sembunyi-sembunyi datang ke kuburan itu, takut diketahui oleh tentara Romawi. Tapi sebelum ke sana dia beli rempah-rempah dulu untuk meminyaki Yesus. Makanya tidak dikatakan meminyaki mayat, tapi meminyaki Yesus. Karena waktu itu Yesus belum bangkit, jadi masih di dalam kubur. Gimana? Dalam Pertanyaannya apa? dalam bahasa Yunani, Pertanyaannya kenapa mayat fungsinya apa gitu loh? dalam ini ada luka lebam itu dikasih semacam ramuan gitu supaya lebam itu sembuh. Mengobati lah. Mengobati. Pertanyaan anak PAUD tadi, kenapa diminyakin gitu ya? Tanya aja Bunda Maria. Ya, itu jawabannya. Black ini orang. Gini bang, Bingung lah Udah Pak. kan? izin menjawab. Karena kita generasi keberapa ini? Udah 2000 tahun yang lalu, mana tahu kita ya. Tanya aja Bunda Maria. Berarti yang kenapa tertulis kau di situ, Anda nggak paham. Izin sedikit. Ntar dulu sedikit, ntar dulu. Jadi menurut Anda, yang tertulis di situ Anda nggak paham. Ya artinya diminyakin biar gini, gak ada ditulis itu. Katanya tanya Bunda Maria, Anda nggak paham. Kenapa diminyakin? Ya kita tidak tahu, tanya Bunda Maria. Itu Ya jawabannya. udah suruh Bunda Maria masuk komal kalau gitu. Kita tanya. Biar anak PAUD puas, kan gitu. Gini bang. Tadi ayat yang saya baca keseluruhan ya. Tadi yang dibilangnya meminyaki Yesus itu karena dia sakit ya. Itu tadi pernyataan Abang Juma ya. Iya, jelas itu Iya. Bang. Makanya buktinya ketika Yesus keluar dari pemakaman itu, Biar saya bacakan bang. ya silakan, Saya bacakan, boleh ya? silakan. Jadi pada ayat yang Markus 16 ini, pada ayat ketiga, dari ayat 3 saya baca ya. Atau saya baca dulu ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Nah, Dia ternyata tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Nah, ternyata yang ditemani bicara itu yang dikira malaikat siapa? Yang dikira malaikat. Iya.
Ya malaikat, bukan dikira malaikat, ya malaikat. Bukan Yesus. Bukanlah. Orang Nah, yang Yesus. dan Nazaret. Nah, Yesus di mana sekarang pada saat itu? Dia sudah bangkit dari kematian. Iya, dia kemana? Kan Maria datang tuh. Maria datang. Terus ada orang yang menyamar seperti tukang kebun. Itu siapa? Intinya dia tidak di situ lagi, dia sudah bangkit. Yang menyamar sebagai tukang kebun itu siapa? Itu pertanyaan saya. Menyamar sebagai tukang kebun. Nah, kan ada laki-laki yang ditemui oleh Maria di sana. Siapa yang kau cari? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kami? Apakah Tuhan melihatnya? Itu siapa yang ditemui Yesus itu? Ya itulah malaikat Tuhan. Bukan malaikat Tuhan, itu Yesus. Oh, ya itu kan menurut Anda. Ya udahlah, memang kan. Itu Yesus itu, Bang. Makanya bukti bahwa Maria ini bertemu dengan sosok yang bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya dia tidak mengenal. Siapa yang engkau cari? Tuh mayat Tuhan kami. Apakah Tuhan melihat di sini? Siapa yang mengambil mayatnya? Sementara dia bertanya, itu kepada Yesus itu sendiri. Jadi jawabannya ini cuma memang dia ketemu di apa itu di kuburannya, cuma bercahaya. Jadi Bunda Maria tidak mengenalnya. Asumsi lagi. Gitu loh. Nah, Coba tidak, kamu Bang. baca Tidak. Lukas Tidak, 24, Bang. coba kamu baca. Nah, karena cerita itu berlanjut di dalam Yohanes 20. Orang yang tadinya ditanyai itu tiba-tiba Yesus melihat Maria dari atas bumi katanya. Nah, sedang menangis. Yesus menghampiri dan bertanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Ibu mencari siapa?" Loh, masa seorang ibu yang melahirkan, mengandung dan bersama mereka beberapa puluh tahun, masa nggak tahu bahwa ini yang bertanya adalah Yesus? Ayo. Artinya orang lain. Diam semua. Kamu terlalu kejam. Iya, Roma. Alhamdulillah. Anak PAUD ngerti sekarang anak PAUD. Perspektif Anda itu. Ya. Loh, Persepsi Anda begitu. bagaimana seorang ibu bertanya kepada anaknya? Ya, karena Dia waktu mencari ketemu anaknya. waktu ketemu itu wajahnya bersinar. Jadi buset. gitu. Aduh. Itu jangan pakai mindset sendiri. Bung, coba Anda baca dalilnya. Ayat data selanjutnya mengatakan Maria mengira orang itu adalah tukang kebun. Mana ada tukang kebun bersinar mukanya kecuali dia pakai senter. Itu pun di malam hari. Banyak cerita saudaraku ini. Diam, Roma. Jangan bodoh-bodohi anak PAUD, Pak. Saya lanjutkan ini ya. Ya, silakan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Ini perkataan yang tadi ya, anak muda yang Oh, tadi. udah paham. Ntar lu udah paham. Waktu itu lagi syuting, jadi ada lighting gitu loh, lagi syuting. Oh, jadi pura-pura jadi tukang kebun. Ya. Masa seorang ibu tidak mengenal anaknya sendiri? Jangan dulu ke situ. Menyangka bahwa orang itu adalah tukang kebun. Kalau dia bersinar seperti yang Anda maksud, berarti menyangka orang itu adalah silomen. Ada filmnya Boneng biasa kan, pas buka mulut silom, dipikir Boneng. Ini tidak, dipikir tukang kebun. Masa iya dia tidak mengenal Yesus? Bang Juma. Gitu loh, Bang. Menurut Abang, Maria yang pergi ke kuburan Yesus itu Maria. Original teksnya kita nggak paham, karena hanya Maria saja diterjemah. Kenapa yang bilang tadi nggak mengenal Yesus? Macam Lah, Maria mana yang Anda maksud? Maria mana yang Anda maksud? Apakah Maria ibunya atau Maria istrinya, Magdalena? Ya terserah Anda. Tapi masa seorang Maria tidak mengenal Yesus? Oke. Masa iya seorang Yesus seorang Maria tidak mengenal Yesus? Bukankah Maria yang meminyaki kakinya, dielus-elus kakinya, dicium-ciumnya kakinya? Bukankah dia itu? Maria yang melahirkan Yesus? Maria Magdalena, paman. Iya. Iya. Masa jadi kenapa tadi dia tidak mengenal sementara dia ibunya? Masa kan Maria yang biasa bersandar di dadanya tidak kenal Yesus? Yang mana tadi Maria Magdalena sekarang? Yang abang bahas mana sekarang ini? Di original teks, Pak, semua Maria ditulis Maria, tidak ada Magdalenanya. Oh. Itulah pemahaman Anda kan? Oke lah.
Nanti terjemahan yang menafsirkan ini Maria Magdalena, ini Salome. Maria Magdalena udah. Masakan Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, Pak? Sementara dia sudah melakukan proses pernikahan sama-sama. Karena itu bukan Yesus. Masa iya? Lalu siapa? Ini dalilnya. Yesus melihat, dalilnya Yohanes 20. Dengarkan, Pak. Yohanes 20 nomor 15. Yesus melihat Maria dari atas bumi sedang menangis. Yesus menghampiri dan bertanya, "Ibu, mengapa menangis?" Yohanes 20:15. Masakan kalau dia Maria, kalau Maria bukan istrinya, pasti dipanggilnya, "Maria, kenapa kau menangis?" Tapi ini dia bilang ibu. Ibu di sini tertulisnya gunaika, berarti apa itu? Paman. Udahlah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, itu Yohanes 20 ayat 11 begitu ya. Data nomor 15 yang coba Anda lihat. Yesus melihat Maria dari atas bumi sedang menangis. Yesus menghampiri dan bertanya, "Ibu, kenapa Ki? Apa gigi kita? Ibu mencari siapa?" Nah, saya mencari Yesus. Masa iya anaknya ditanya begitu? Lalena dendeh. Yang melahirkan Yesus, Maria Magdalena. Ya sudah, masa Maria Magdalena tidak kenal? Jangan bilang ibunya, bos. Masa Maria istrinya tidak mengenal suaminya gitu loh. Bukan, nggak ada suami Yesus, nggak ada istri Yesus. Ya sudah kalau gitu. Masa murid tahu, jangan ngeyel. Masa murid Yesus tidak mengenal Maria? Masa murid Yesus tidak mengenal? Tadi ibu Yesus, sekarang murid Yesus. Nanti apa lagi? Siapanya Yesus lagi tidak mengenal? Masa Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya gitu? Seperti itu. Masa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, Bang? Masakan? Ketawa kan? Itu tadi. Itu dulu dikelirkan. Ya ini kita clearkan. Masa Maria tidak mengenal gurunya? Yesus. Gini, maksud saya tadi Maria itu bukan Maria ibu Yesus. Bilang dulu gitu. Iya terserah. Mau dia Maria tetangganya Bapak, terserah. Tapi masakan Maria murid yang dikasihi. Tapi bukan Juma Abang kan begitu maksudnya. Masa Maria murid yang dikasihi yang bersandar di dadanya itu tidak mengenal Yesus? Kan tidak mungkin. Nah, ada apa? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Ada apa? Ada apa denganmu? Dengar. Saya bacakan ya. Saya bacakan malam. Jadi Bang Juma penasaran kenapa nggak mengenal? Tanya aja Maria itu. Kenapa nggak kenal lo gitu? Jadi argumen. Jadi enggak, mindset kalian itu memaksakan dengan pola pikir sendiri gitu. Ya, itu dia. Itulah tidak apa itu sekarang pemikiran sendiri. Gak ketemu. Ini saat kunci mobil. Benang merahnya itu ya di situ. Artinya kalian memahaminya itu perspektifnya itu kacamata Muslim. Selagi kacamata Muslim kalian mengimani Kristen tidak akan bisa ketemu. Itu titik temu apanya, garis merahnya. Oke. Sebenarnya gini Bang ya, izin dulu ya. Sebenarnya kalau saya lihat banyak sih komal-komal ini ya, ada yang room Kristen, room Islam. Memang tidak akan bakal nyambung kalau kita ambil untuk apa. Tetapi kan maksud saya di sini, sebenarnya saya kurang setuju dengan pembahasan yang seperti ini. Saya maunya berdiskusi apa yang sudah buah yang sudah diterima dengan kita mengikut Kristus, dengan kita mengikut misalnya ajaran Nabi Muhammad, itu yang harusnya kita diskusikan. Artinya gini Bang, jadi buah itu ketahuan dari pohon itu ketahuan dari buahnya. Berbuat baik enggak ini umatnya kan gitu. Berarti agamanya itu benar kan gitu. Betul. Itu intinya yang kita ambil. Jangan kita berkuat yang paling benar, kami yang paling sempurna, kami yang terakhir. Tapi buah itu ketahuan. Pohon itu ketahuan dari buahnya gitu. Baik. Kalau itu yang Anda mau, baik, kita uji. Coba tunjukkan perintah Tuhan ibadah hari Minggu. Silakan. Dek. Oke, saya tanya Anda. Di mana tertulis sholat 5 waktu di kitab? Tidak ada. Itu pengamalannya. Secara tertulis. Artinya subuh jam sekian. Tidak ada konteksnya.
Tidak ada. Ada bang. Tidak ada. Catat. Mau saya ajarin, catat. Ambil pulpen, saya ajarin sekarang. Benar bang. Sholat Pernah lihat subuh, nggak? sholat subuh. Pernah nggak lihat Ar-Rum YouTube-nya ayat 17. Mantan ketua PBNU. Tidak ada tertulis itu. Terus sholat lima waktu. Oh, suruh dia belajar. Suruh dia belajar ke Bang Suma kalau gitu. Udah ketua Sholat PBNU subuh itu disebut mantan. di dalam surah Ar-Rum. Agil Sirat. Suruh dia belajar sama Bang Suma. Suruh dia belajar ke Bang Suma. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Tusbihuna itu sholat subuh. Disebutkan juga di dalam surah An-Nur ayat 58. Apalagi? Apalagi? Sholat apa lagi yang Anda minta? Sholat zuhur. Disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 18. Disebutkan tushiruna. Tushiruna. Sholat zuhur. Dijelaskan di ayat 58 juga ada. Az-Zahirat. Itu jelas itu. Apalagi? Sholat apa? Sholat asar. Disebutkan dalam surah Al-Asr ayat 1. Apalagi? Sholat apa lagi? Oke, Sholat sekarang maghrib. Sholat maghrib. Oke, sekarang masalah rukun Islam kelima itu ada nggak tertulis di kitab Anda itu? Yang naik haji ada Apa nggak? lagi tuh? Rukun Islam kelima Ada yang naik perintah. haji ada nggak tertulis itu di kitab Anda? Nggak ada. Tunggu dulu bang. Tunggu saudaraku. Mengenai sholat kan saya sudah jawab tuh. Sekarang Anda ini kan kita berbicara mengenai buah. Tolong tunjukkan beribadah hari Minggu di mana tertulis perintah Tuhannya. Ayo. Kan cuma 6 hari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Saya minta perintah, bukan asumsi gereja yang saya minta perintah. Anda kan mengatakan buah, dari buah kita lihat. Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Dengar, Sunday, hari matahari. Siapa menyembah matahari sebelum Kristen? Agama apa? Agama apa? Bangsa mana yang menyembah matahari? Romawi menyembah matahari. Nah sekarang Anda beribadah pada hari matahari. Mana tunjukkan dalilnya, perintahnya? Dari buahnya kita lihat. Silakan. Si mau datang besok. Gini. Tunjuk, jangan sekarang. Ini dulu buktikan. Ini dulu. Jangan dulu. Ini dulu. Buktikan dulu ibadah Anda pada hari Minggu. Belum prosesinya. Baru harinya dulu. Hari perintah ibadah hari Dewa Matahari itu di mana perintahnya? Kalau tidak ada, Bang, kita sudah lihat buahnya berarti. Oke. Sekarang Anda kenapa Anda pakai Tunggu dulu, saya tahu dulu dong. Kalau memang Anda tidak menyukai itu. Loh, kenapa jadi apa hubungannya, Pak? Ini berbicara mengenai buahnya. Anda Itulah tadi mengatakan, mari kita lihat buahnya. Bahas kematian, bahas penyaliban, Anda keok. Sekarang bahas lagi data tentang ajaran setelahnya. Saya minta perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, ibadah hari Minggu mana? Masih mau ku datang besok? Oke. Udah ya, kalau gugur satu maka gugur semuanya. Selesai kita. Karena di sini sudah mau maghrib. Saya minta Anda belajar lagi, pahami ajaran agama Anda dengan baik. Insya Allah kalau Anda menggunakan akal akan sampai kepada ajaran Islam. Demikian, salam santun dari saya. NKRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ropan, Pak Cem penyebar berita. Kalau sekiranya diskusi tadi ada kata-kata menyinggung perasaan, kami mohon maaf gitu ya Pak. Salam damai. Salam damai. Ini diskusi yang baik kau gini. Habis diskusi kita berpisah baik-baik, ketemu lagi kan begitu. Jangan sampai menyakiti hati anak PAUD gitu, Pak.